Selamat pagi Mbak, aku mau minta formulir untuk pendaftaran baptis untuk calon istri saya. Baik, sebentar saya ambilkan formulirnya ya. Kalau boleh tahu, Mbaknya usia berapa? Saya 23 tahun. Oh, 23 tahun, baik. Berikut formulirnya bisa diisi, dilengkapi persyaratannya, lalu dikembalikan ke sekretariat paroki ya. Oh iya Mbak, karena emang calon istri saya ini bukan dari Katolik, jadi karena kita ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu, jadi dia ingin dibaptis secara Katolik seperti itu. Baik, nanti langsung dilengkapi aja persyaratannya, dikembalikan ke sekretariat. Ini kan formulir inisiasi ya, yang betul yang diikutkan oleh Mbaknya. Apalagi nanti ada rencana mau ke jenjang perkawinan. Tadi apa namanya Mbak? Inisiasi? Iya. Ya, inisiasi itu apa ya Mbak, kalau boleh tahu? Nanti yang akan menjelaskan ada dari pihak katekese ya. Sebentar saya panggilkan. Bu Seti, boleh bantu saya Bu untuk menjelaskan inisiasi? Kebetulan ada yang mau daftar. Iya, siap. Gimana Mas? Ya, jadi selamat pagi Mbak. Aku Jose dan ini calon istri aku Natali. Jadi Siap. aku ingin rencana menikah dan ingin baptis calon istri aku secara Katolik Iya. seperti itu. Jadi tadi kata Mbaknya ada penjelasan tentang inisiasi gitu Mbak. Oh, Itu iya. kayak gimana ya? Oke, yang mau dibaptis kakaknya ya. Kakaknya nanti kalau baptis itu karena sudah dewasa, biasanya baptis itu langsung ada baptis, kemudian terima komuni, itu namanya sakramen Ekaristi, kemudian ada satu lagi penguatan, sakramen Krisma. Nah, 3 rangkaian ini yang disebut inisiasi. Gitu. Jadi nanti kalau sudah terima krisma baru mulai ke jenjang pernikahan. Karena mau langsung pernikahan kan, Iya. makanya karena memang sudah usia memang sudah dewasa, kemudian memang mau langsung lanjut ke pernikahan, maka langsung terima 3 sakramen yang disebut inisiasi. Oke, untuk lebih lanjutnya kita ngobrolnya di dalam aja. Oke, ayo mari. Inisiasi adalah proses mendapatkan 3 sakramen sekaligus, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi atau komuni pertama, dan sakramen penguatan atau krisma. Para remaja dewasa, pasangan suami istri atau lansia yang hendak inisiasi, mengambil formulir pendaftaran di sekretariat paroki yang buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Usia untuk mendapatkan inisiasi adalah 14 tahun sampai dengan 69 tahun. Sakramen inisiasi diperuntukkan bagi remaja atau dewasa pasutri lansia dari agama non-Katolik dan non-Kristen. Remaja atau dewasa pasutri lansia dari Kristen yang pembaptisannya tidak diakui gereja Katolik. Remaja, dewasa, pasutri, lansia dari Kristen yang pembaptisannya diakui gereja Katolik. Jadi bukan hanya dibaptis, namun juga sekaligus dapat menerima komuni pertama dan krisma. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dokumen yang diminta dalam formulir. Dokumen yang diminta, fotokopi akta lahir atau surat keterangan lahir, fotokopi dan asli surat baptis Kristen yang diakui pembaptisannya oleh gereja Katolik, surat nikah asli dan fotokopi untuk pasutri yang menikah non-Katolik, fotokopi surat pernikahan Katolik wali calon inisiasi. Formulir pendaftaran harus diisi dan dilengkapi dokumennya, dan jangan lupa untuk meminta tanda tangan ketua lingkungan calon baptis. Lalu segera serahkan kembali ke sekretariat paroki. Jika mendaftar pada bulan Juli tahun ini, maka di awal Agustus akan dilakukan verifikasi oleh seksi katekese. Jika tidak ada masalah, maka akan dikeluarkan daftar nama dan jadwal pembelajaran serta tahapan pembaptisan. Hal ini akan diumumkan di papan pengumuman di depan sekretariat gereja. Karena akan ada 3 tahapan pembaptisan dengan rincian sebagai berikut. Pembelajaran tahap pertama selama 1 bulan atau 4 kali pertemuan. Pembaptisan tahap pertama atau pelantikan sebagai katekumen di minggu pertama bulan kedua. Pembelajaran tahap kedua selama 2 bulan atau 16 kali pertemuan. Pembaptisan tahap kedua, pengurapan minyak katekumenat di minggu pertama bulan keempat. Pembelajaran tahap ketiga selama 1 bulan atau 4 kali pertemuan.
Minggu pertama bulan Desember dilakukan rekoleksi dan wawancara dengan Romo. Minggu kedua bulan Desember gladi resik penerimaan inisiasi. Minggu ketiga atau 1 minggu sebelum misa perayaan Natal dilakukan misa penerimaan baptis, komuni pertama, dan krisma. Jika mendaftar di bulan Desember tahun ini, maka penerimaan inisiasi dilakukan pada perayaan Paskah tahun depan dengan tahapan yang sama seperti sebelumnya. Satu hal lagi yang harus diperhatikan, wali inisiasi harus sudah menerima 3 sakramen wajib, yaitu sudah dibaptis secara Katolik, sudah menerima sakramen Ekaristi dan sakramen Krisma. Untuk surat baptis, sertifikat komuni pertama dan krisma akan disampaikan 2 minggu setelah inisiasi. Penerima inisiasi atau keluarga kandung yang diperbolehkan mengambilnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.